Perbedaan di antara amal dan perbuatan sangat perlu untuk lebih dipahami lagi. Semua amal adalah perbuatan, tapi tidak semua perbuatan adalah amal. Amal adalah suatu perbuatan di mana hasilnya sangat diharapkan. Ketika seseorang melakukan amal dan berharap mendapatkan kenikmatan, kekayaan, dan kehormatan, maka dia terikat pada hasil perbuatannya itu. Ketika amal ditunjukkan untuk mengharapkan suatu hasil, maka dinamakan sakam karma yoga. Dan ketika amal dilakukan tanpa mengharap hasil apapun untuknya, maka itu dinamakan niskam karma yoga. Inilah alasannya mengapa dia harus terlahir berulang-ulang. Kenyataannya manusia tidaklah terikat oleh sebuah amal, tapi rantai pengharapan yang terhubung dengan amalnya lah yang mengikatnya. Pada kenyataannya, seorang manusia tidak terikat pada perbuatannya. Harapan yang terhubung pada perbuatanlah yang mengikatnya. Bagaimana bisa, Madawa? Jika kau berharap kemenangan dalam peperangan ini, maka kau akan merasa sangat berduka atas kekalahan. Dan kedukaan itu akan memaksamu melakukan hal lain lagi yang kau butuhkan untuk dilahirkan kembali. Lalu jika ternyata kau menang, kesombonganmu pun akan makin tumbuh. Dan kesombongan itu akan membawamu ke arah kemenangan duniawi. Dia akan membuatmu membunuh, dan dosanya seharusnya akan terikat padamu. Pikirkan hal itu. Jika di dalam pertempuran ini kau tidak punya kemauan untuk menang dan tidak takut akan kehilangan, kau akan merasakan kebahagiaan atau kesedihan di akhir peperangan ini. Tidak merasakan kebahagiaan, Madawa. Tidak pula kesedihan. Karena itu kebahagiaanmu, kedukaanmu, keputusasaanmu, kekecewaanmu bukanlah karena perang ini. Harapan yang kau miliki dari peperangan inilah yang menyebabkannya. Bukankah menurutmu begitu, Partha? Karena itu, memegang sukacita dan duka cita secara seimbang, tanpa memikirkan akan mendapatkan kehilangan, kemenangan atau kekalahan. Dan itu artinya, jika kau terlibat dalam pertempuran, maka sukacita, duka cita, kehilangan, kemenangan atau kekalahan, wahai putra Kunti, maka kau tidak akan menanggung dosa apapun. Inilah yang disebut karma yoga. Orang yang mempelajari pengetahuan tentang Sankhya menyadari kenyataan bahwa dia bukanlah suatu tubuh, tapi suatu jiwa belaka. Bahwa kebahagiaan dan yang dialami tubuhnya hanyalah sampai pada kematian. Dan karena itu tidak nyata, tetapi hanya sebuah ilusi. Baginya menjadi seorang karma yoga menjadi lebih mudah. Tapi Madawa, jika perbuatan dimaksudkan untuk dikendalikan, bukankah bijak untuk melepas keduniaan dan menempuh jalan kesucian? Pemikiran seperti itu adalah satu-satunya alasan untuk perang hari ini, Partha. Renungkan, ketika mereka yang menguasai Triguna dan yang mengetahui keadilan sudah berhenti bertindak, maka mereka yang penuh dengan ketidakadilan akan memerintah dunia ini.